Hai teman-teman, apa kabar? Selamat datang di Diet Mukbang. Ini sudah kita sampai di edisi yang ke-12 ya teman-teman ya. Nah, kemarin di edisi 11 kita sudah ngomongin tentang pasokan air ya. Gimana pasokan airnya? Sudah cukup? Alhamdulillah, sudah bisa mengatur jadwalnya minum ya setiap hari. Ingat, air itu sangat penting, oke? Hari ini di Diet Mukbang yang edisi ke-12 ini kita akan bahas tentang apa ya? Ikuti videonya sampai selesai. Oke? Nah, sekarang sebelum kita bahas di Diet Mukbang edisi yang ke-12, kita mau review dulu makanan saya. Oke? Nah, di sini tadi ada buah pisang, pisangnya sudah saya makan baru saja ya. Nah, ini yang sisanya ini ada pear, ya ada pear satu. Kemudian ini protein nabati kita ada kacang tanah, kemudian ini protein nabati juga ada tempe, dan ini sayurnya hari ini ada tomat sama kobis. Kemudian karbohidratnya ini ada nasi sama ketan ya. Nah ini di sini ada bandeng, oke, bandeng sama nasi. Nanti mau saya makan terakhir ya. Oke, sekarang ingat untuk pola makan ya. Di sini garis bawahnya saya bikin garis besarnya ya, bahwa makanan itu seharusnya bervariasi. Teman-teman tidak bisa makan dalam satu hari hanya satu nutrisi saja. Tidak bisa, tubuh kita nggak bisa menerima itu. Tubuh kita itu desainnya sudah mahal ya. Dia mesinnya tuh sudah banyak. Ada mesin protein, ada mesin lemak, ada mesin karbohidrat. Semua mesinnya dipakai dong. Jangan cuman ya, memang makanan yang paling enak diproses itu karbohidrat ya, karena di mana-mana kita bisa mendapatkan karbohidrat yang sangat mudah di pinggir-pinggir jalan, semuanya itu karbohidrat. Es manis itu semuanya karbohidrat. Terus makanan-makanan yang dari aci, dari tepung itu semuanya karbohidrat. Itu bisa murah kita dapatkan ya. Kita dapatkan dengan murah, dengan sangat mudah, dan prosesnya pun paling mudah memproses karbohidrat ya, berbeda dengan protein dan lemak. Tapi karena kita juga sudah diberi power sama Allah, kekuatan yang besar sama Allah, kenapa nggak kita manfaatkan untuk mengolahnya? Cuman mengolah aja susahnya apa sih ya? Oke, jadi untuk pola makan, teman-teman berusaha untuk makan dengan makannya beragam, lengkap, semua gizinya ada, minimal ada karbohidrat, ada protein, ada lemaknya. Oke? Nah, sekarang di edisi yang ke-12 ini kita akan bahas tentang, sebelum kita masuk bener-bener ke pola makan ya teman-teman ya, kita bikin aturan dulu dong. Cara makan yang bener. Cara makan yang bener itu sangat menentukan nanti ketika kita makannya seperti apa ya. Karena saya pernah baca buku ya, jenengan makan satu burger tapi jenengan makan dengan benar, itu lebih baik daripada jenengan makan satu keranjang salad tapi jenengan makannya nggak benar ya. Itu untuk efeknya untuk tubuh, bagaimana tubuh merespon makanan tersebut dari burger dan dari saladnya, itu lebih baik. Tubuh lebih berterima kasih jenengan makan burger yang diproses dengan benar. Oke, nah sekarang coba kita bahas satu persatu yuk. Gimana sih cara makan yang benar? Jenengan makannya sudah benar, kita cek dulu ya. Ya, nah yang pertama sekali, makan itu seharusnya dulu waktu di pelajaran IPA, dulu waktu kita SD, saya sambil makan ya. Oke, saya hari ini makannya pear. Ya, pear ini sebenarnya dia buahnya manis banget, jadi nggak bisa kita makan terlalu banyak ya. Karena ini dia gulanya gula fruktosa, jadi hampir mirip dengan gula ini ya, gula sederhana. Oke, untuk menyingkat waktunya, karena saya sendiri juga nggak nyaman kalau saya bikin video terlalu panjang gitu, Nah, untuk menyingkat waktunya, jadi saya meminimalkan makan. Yang penting jenengan tahu makanan saya apa gitu ya. Nah, sekarang seperti ini. Ketika dulu waktu kita SD, kita sudah dijelaskan, cara makan yang benar itu adalah mengunyah. Kalau dulu ada yang 18 kali minimal, ada yang sampai 20 kali, ada yang sampai 30 kali. Itu tergantung dari jenis makanannya. Kalau misalnya makanan roti-rotian, ya itu kan mengunyahnya
mungkin nggak harus sampai yang 30 kali ya. Tapi kalau makanannya misalnya yang ayam, daging, yang keras itu ya, itu memang mengunyahnya harus benar-benar lumat banget ya. Apalagi nasi itu kenapa saya nggak terlalu suka makan nasi, karena nasi itu yang ngunyahnya susah banget. Kadang kepleset sedikit aja udah keburu masuk di tenggorokan ya. Itu kenapa itu kalau makan nasi harus pelan-pelan, harus benar-benar terkunyah, dan rasanya jenengan bisa merasakan nasi itu rasanya menjadi manis di mulut jenengan. Nah, itu berarti prosesnya sudah dapat. Apa yang dapat ya? Makan itu adalah proses awal, mengunyah itu adalah proses awal dari pencernaan kita. Dulu sudah pernah saya bahas di diet mukbang sebelumnya, oke? Nah, ini dia adalah proses awal dari mulut kita. Di dalam mulut kita tuh ada enzim yang gunanya untuk memecah karbohidrat itu menjadi gula. Ya, makanya kenapa kita kalau makan nasi itu biasanya lama-lama nasinya menjadi manis, oke? Jadi enzim itu terdapatnya di air liur. Makanya kalau kita makan itu usahakan makanan kita bercampur dengan air liur dulu. Itu kan harus dikunyah dengan lama biar bercampur dengan air liur. Jadi air liur itu gunanya sangat banyak banget, dia mengeluarkan enzim di situ. Enzim itu nanti juga akan berguna untuk proses-proses selanjutnya di dalamnya. Nah, kenapa kok kita harus mengunyah? Kenapa kita harus mengunyahnya dengan benar? Karena memang pencernaan kita, yaitu lambung, dia menghendaki apa? Menghendaki makanan itu masuk ke dalam lambung dalam kondisi yang benar-benar sudah ajur mumur, sudah benar-benar menjadi bubur, oke? Nah, setelah dari mulut dikunyah, kemudian masuk ke kerongkongan digiles-giles lagi oleh kerongkongan, baru masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung itu dia tidak punya gigi sayang untuk mengunyah makanan yang jenengan. Dia memproses makanannya dengan menaikkan asam lambung. Jadi kayak digodok di dalam lambung, dipanasin gitu ya. Nah, kalau jenengan makannya nggak betul, tiba-tiba kunyah, langsung tiba-tiba langsung makan, langsung masuk gitu aja ya, nanti lambung akan kaget. Dia harus menaikkan asam lambungnya lebih tinggi lagi untuk bisa menghaluskan makanan yang jenengan. Itulah kenapa beberapa orang yang dia terlalu sibuk atau makannya terlalu cepet-cepet, dia gampang banget terkena asam lambung. Asam lambungnya karena dipakai untuk naik terus, untuk menggilas makanannya. Makanya kalau jenengan kasihan sama lambungnya, jenengan sayang sama lambungnya, atau jenengan yang sudah punya keluhan asam lambung, ayo dong dijaga lambungnya, ngunyahnya yang benar, biar lambung dia itu nggak menaikkan asam lambung terlalu tinggi terus, kan nanti kasihan, ya. Biarin dia naikinnya normal-normal aja, biasa-biasa aja. Kalau lambung itu dalam kondisi yang tinggi terus asam lambungnya, gimana nggak cepet jebol, gimana nggak cepet rusak itu. Setiap hari dinaikin asam lambungnya terus, kan panas ya di situ ya, asam banget, panas. Jadi nanti lapisan-lapisan di dindingnya itu cepet mengelupas, jadi cepet sakit, cepet terluka, okay. Nah, coba dong kita sedikit berempati. Kita kalau manusia kita cerdas secara emosional, kita memiliki empati yang tinggi pada siapapun. Mau pada teman, mau pada orang tua, mau pada teman kerja, dan pada tubuh kita sendiri, organ kita sendiri itu jauh lebih penting, karena organ tubuh kita lah yang sejatinya membawa diri kita. Siapa diri kita itulah organ kita, dia yang paling terpenting. Nah, dalam kehidupan kita, dia yang membawa hidup kita loh. Nah, masa gak dikasih empati sih? Masa kita gak kasihan sih? Ya, coba mulai besok, coba jangan usahakan untuk apa? Untuk makan mengunyah dengan benar. 18-30 kali tergantung makanannya, tergantung jenis makanannya. Oke. Kemudian yang kedua, teman-teman, seperti Rasulullah SAW ngendikan kalau makan itu sambil duduk, baca bismillah, itu harus gitu. Baca bismillah, kemudian duduk. Ampun, makan apapun. Makan itu apa sih? Makan itu memasukkan semua apapun ke dalam mulut yang jenengan itu makan. Jadi mau ngemil, mau minum, mau apapun itu namanya makan. Okay. Mau minum es dan lain sebagainya itu namanya jenengan makan, memasukkan kalori ke dalam mulut jenengan, itu namanya makan.
Nah, pada saat jenengan memasukkan apapun ke dalam mulut jenengan itu usahakan kondisinya duduk. Nggih. Karena dengan jenengan duduk, minum dengan duduk, makan dengan duduk, itu organ-organ kita akan berproses dengan sempurna. Karena emang posisinya harus duduk, sayang. Nah, diusahakan apa? Duduk. Kemudian jenengan diusahakan kalau makan di tempat yang sudah jenengan desain untuk makan. Makan itu adalah proses sakral. Jadi dia bukan sekedar enjoy time, bukan sekedar cuma pengen menikmati waktu, itu enggak. Makan itu adalah proses sakral, jenengan mau ngisi bensin. Oke. Jadi jenengan kan nggak bisa kan langsung ngisi bensin di tempat-tempat yang di tempat-tempat yang asal-asalan, itu kan nggak bisa ya, mesti di pom bensin atau di tempat-tempat yang jual bensin gitu ya. Jadi sama juga dengan jenengan ketika di rumah, jenengan punya tempat khusus untuk makan. Misalnya jenengan di meja makan, ya makan ya harus di meja makan, mau ngemil, mau apapun. Jadi hilangkan kebiasaan ngembat makanan di sembarang tempat. Itu akan sangat membantu jenengan untuk mengurangi kalorinya jenengan. Oke, jadi makan, misalnya jenengan ada cemilan gitu ya, cemilannya dibawa ke tempat makan jenengan. Jenengan punya tempat makan yang spesial. Ini tempat aku makan, kayak kantornya makan gitu ya. Ya, office-nya makan jenengan, itu jenengan punya. Nah, kemudian makan dengan sadar. Jenengan sedang ngisi bensin sadar. Jadi nggak sambil, biasanya kalau kita yang menyebabkan kita terlalu kelebihan kalori, kita itu nonton HP, terus kita makannya nggak sadar. Udah ngabisin sampai 1 kaleng kerupuk, itu nggak sadar gitu ya. Jadi makan sambil lihat HP, sambil lihat TV itu boleh. Tapi fokus jenengan tetap ke makanannya, bukan ke HP-nya. Oke. Jadi jenengan siapkan apa yang mau Anda makan, mau jenengan makan itu jenengan siapkan semuanya, ya. Kemudian makan dengan pelan, dengan sadar, dengan penuh kesadaran jenengan sedang makan. Otak jenengan hubungan dengan mulut, oke. Jadi nggak jenengan hubungan dengan mata. Gadget itu cuma jenengan pakai untuk misalnya jenengan makan makanan yang nggak terlalu jenengan suka. Nah, gadget itu untuk mengalihkan. Jadi jenengan makannya nggak terlalu fokus ke makanannya yang jenengan makan itu. Nah, itu bergunanya gadget di situ. Tapi kalau seandainya jenengan bisa makan tanpa gadget, misalnya dengan membaca buku ya, dengan baca buku juga bisa, dengan nonton TV juga bisa. Tapi syaratnya jenengan jangan sampai terlena dengan apa yang jenengan lihat. Jadi jenengan tetap sadar jenengan makan, tetap sadar, makan itu sadar. Jenengan sedang memasukkan jenengan sedang memasukkan kalori. Kalori itu akan dibutuhkan oleh tubuh jenengan untuk bekerja. Oke? Jadi jangan asal-asalan. Nah, kemudian jenengan makannya dengan sangat sadar sekali dan kunyahlah dengan benar. Nah, pada waktu proses mengunyah makanan itu, ya, pada waktu mulut kita memproses makanan itu ada dua manfaatnya. Oke, yang pertama, ketika kita mengunyah makanan, tubuh kita itu sedang mengira-ngira, ya. Tubuh kita itu langsung menghubungkan ke otak. Nah, kita itu sedang mengira-ngira itu berapa sedang ditimbang gitu loh. Itu berapa sih kalori yang mau masuk ke dalam tubuh itu, ada berapa? Dikunyah, kemudian dimasukkan. Lagi dikunyah, kemudian dimasukkan. Nah, dari penghitungan kalori itu, tubuh kita dalam mulut ya, itu otak kita itu akan memberikan akan memberikan respon bahwa makanan yang kamu makan itu sudah cukup. Jadi kemudian tubuh akan mengeluarkan akan mengeluarkan hormon kenyangnya. Oh iya, aku sudah kenyang. Nah, ketika jenengan memproses makanan itu ke dalam mulut jenengan, itu nanti otak kita akan memberikan respon, makanan kamu udah kenyang loh, kalori kamu udah cukup. Nanti otak akan memberikan sinyal hormon kenyang, ya, akan memberikan hormon kenyangnya akan dihidupkan, ya, hormon leptinnya akan dihidupkan sehingga jenengan akan merasa kenyang dari jenengan mengunyah yang benar itu. Kalau jenengan mengunyahnya terlalu cepat,
Nah, terlalu cepat itu otak kita itu belum selesai yang memproses, tiba-tiba aja sudah masuk gitu ya. Nah, nanti hormon kenyangnya itu yang nggak muncul-muncul. Makanya ketika jenengan makan terlalu cepat itu hasilnya apa? Nggak kenyang-kenyang sayang. Tubuh kita kesulitan mau menghadirkan hormon kenyangnya itu kesulitan karena belum ada prosesnya. Jadi ketika jenengan makan mengunyahnya dengan tepat, dengan ini ya, mengunyahnya dengan sangat lumat hingga otak kita memutuskan, hingga otak kita benar-benar memutuskan kalau kita sudah kenyang. Nah, itu namanya proses memasukkan makanan yang tepat. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita mengunyah makanan, otak kita itu juga akan menentukan itu makanan yang dimakan itu jenisnya atau nutrisinya itu apa, ya. Oh, itu protein, yang dia makan itu protein. Nanti otak kita akan mengirimkan sinyal ke enzim-enzimnya itu, ini loh mau ada protein masuk. Ayo, sekarang kamu persiapan ya, enzim yang untuk memecah protein, persiapan. Nah, jadi enzim yang memecah protein itu siap, dia dalam kondisi ready, siap untuk memecah makanan. Nah, kemudian nanti ada lagi, misalnya kita masukin karbohidrat gitu ya. Itu ngunyahnya betul, ngunyahnya kita sudah betul. Jadi sampai otak kita itu sampai benar-benar dia bisa mendeteksi, oh itu ada karbohidrat masuk. Itu karbohidrat itu yang dikunyah itu. Oke, sekarang enzim karbohidrat. Nah, kamu persiapan ya untuk apa? Kamu persiapan untuk memproses si karbohidrat yang ada di dalam mulutnya itu. Oke, siap? Ready. Nah, begitu juga dengan lemak dan zat-zat nutrisi-nutrisi yang lain maupun baik mikro maupun makro. Baik nutrisi kecil maupun nutrisi besar. Nah, efeknya banyak banget kan ya. Itu cuman dari cara makannya jenengan tok. Jadi, cara makan jenengan yang benar, jika jenengan makannya benar, itu nanti akan diproses dengan benar juga oleh tubuh kita. Percuma jenengan makannya sudah sempurna, sudah baik, sudah komplit secara gizinya, tapi makannya jenengan masih kesusu. Ya. Jadi walaupun kita ibu sekalipun, saya juga paham bagaimana menjadi seorang ibu, nggih. Kita mungkin dituntut pekerjaan yang terlalu banyak, baru makan udah digangguin sama anak-anaknya. Jenengan bikin kesepakatan sama anak. Ibu lagi makan sayang, ibu juga pengen makan, ibu juga lagi ngasih nutrisi sama tubuh ibu ya. Ibu perlu waktu untuk makan. Jadi makan itu merupakan waktu jenengan, me time jenengan. Oke, jenengan sedang memasukkan gizi yang jenengan perlukan untuk pekerjaan jenengan sehari-hari yang banyak. Jadi makan nggak disambi rono, nggak disambi rene, nggak disambi kesana kesini, tapi jenengan makan dalam kondisi yang sadar, duduk dan kunyahlah dengan benar. Nah, itu tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Terus mudah-mudahan terus bisa mengikuti diet mukbang ini. Nanti akan saya sampaikan terus tentang step-stepnya apa yang harus jenengan lakukan pertama sekali untuk diet. Bahkan sebelum makan saja ya, sebelum kita masuk ke pola makan saja itu stepnya masih banyak sekali. Besok untuk diet mukbang selanjutnya kita ngomongin tentang persiapan untuk menjelang kita memasukkan pola makan kita. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and share untuk video-video yang lebih berkualitas lagi, biar tidak ada suara dari sana sini, juga nggak ada video-video yang terpotong karena satu hal yang tidak memungkinkan untuk saya masukkan ke dalam video ini. Ya, dari audio lebih bagus, pencahayaan, lighting, semuanya lebih bagus, jadi kita lebih enak nontonnya. Bye teman-teman.